sebuah hadits dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari sahabat yang mulia Ubaidullah bin Mihsan Al-Khatmi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa yang di pagi hari dia aman di tempat tinggalnya, di tengah keluarganya, mu'afan fi jasadihi, sehat di dalam jasadnya, indahu qutu yaumihi, dia miliki makanannya untuk hari itu, maka seakan-akan dunia itu telah dikumpulkan untuknya. Di sebagian riwayat di luar As-Sunan, maka annama hizat lahud dunya bihadafiriha, maka seakan-akan dunia dan segala yang ada di dalamnya telah dikumpulkan untuknya. Ini hadits yang agung dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat kebahagiaan di dalam dunia dan hal yang paling penting di dalam kehidupan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan 3 hal di sini. Siapa yang memiliki 3 hal ini, ya dialah yang hakikatnya memiliki dunia. Dialah yang hakikatnya telah memiliki segala sebab kebahagiaan. Yang pertama dikatakan man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang di pagi harinya dia aman fi sirbihi. Sirbihi itu di tempat tinggalnya, ada yang menafsirkan di rumahnya, ada yang menafsirkan di tengah keluarganya. Di tengah keluarganya, iya, dia merasa aman pada dirinya, di tempat tinggalnya, di tengah keluarganya. Tidak ada yang dia khawatirkan. Tidak ada yang dia khawatirkan. Tidak ada pencuri yang dia khawatirkan. Tidak ada orang yang dia khawatirkan mendoliminya, membunuhnya, menumpahkan darahnya, mengambil hartanya, atau melanggar kehormatannya. Dia merasa aman di tempat tinggalnya. Dan ini pokok yang pertama yang disebut oleh Nabi dari kebahagiaan di dunia, yaitu keamanan. Keamanan ini dengan segala bentuknya itu adalah hal yang sangat dijaga dan dipelihara di dalam syariat. Sampai kalau ada orang yang dia membuat takut orang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghardiknya dengan keras. Iya. Karena itu beliau terangkan sifat seorang muslim, la yahillu li muslimin ayyurawi musliman. Tidaklah halal seorang muslim membuat takut muslim yang lainnya. Kalau dia bawa besi, walaupun itu misalnya besi tumpul, dia tunjuk ke saudaranya. Maka di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan bahwa malaikat terus melaknatnya sampai dia turunkan besi itu. Iya. Sampai dulu di masa Nabi itu, ya kebiasaan di kalangan orang Arab dahulu, mereka kemana-mana bawa tombak, bawa pedang. Karena kadang khawatir ada binatang buas,
atau kadang namanya posisi kondisi manusia di masa itu kadang dapat serangan tiba-tiba dari musuh. Karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka kemana-mana bawa pedang, bawa tombak. Maka kalau ada yang masuk ke masjid, Nabi SAW mengingatkan, man dakhala masjidana aw suqana wa ma'ahu nabal falyumsik binisaliha. Siapa yang masuk ke masjid kami atau dia masuk ke pasar, maka hendaknya dia pegang runcingnya. Supaya jangan sampai runcingnya ini dia kontrol, jangan sampai kena orang tidak dia sengaja. Iya, tidak dia sengaja. Jadi hal-hal yang seperti ini dijaga dan dipelihara oleh Rasulullah SAW. Karena itu pokok yang terbesar yang dijaga itu adalah keamanan. Keamanan makanya dijadikan misi dakwah para nabi dan para rasul untuk memurnikan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi segala kesyirikan. Sebab memurnikan ibadah kepada Allah itu dan menjauhi segala kesyirikan itu adalah sebab keamanan. Pokok dari adanya rasa aman di tengah manusia. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Dia akan memperoleh keamanan di dunia dan di akhirat, keamanan dalam segala bentuknya. Dan mereka lah orang-orang yang selalu mendapat hidayah. Jadi tauhid adalah sebab pokok untuk keamanan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sadar sekali bahwa pokok keamanan sebuah negeri adalah memurnikan ibadah kepada Allah. Jangan ada kesyirikan. Jangan ada kesyirikan. Makanya ketika beliau merintis kota Mekah, doa Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabb kami, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Itu doa minta supaya negerinya menjadi negeri yang aman. Tapi ada konsekuensi keamanan. Makanya Nabi Ibrahim tidak cukup doanya di situ. Beliau berdoa juga dengan konsekuensi keamanan itu. Jauhkanlah saya dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Karena peribadatan kepada selain Allah itu adalah sumber kekacauan. Sebab turunnya musibah dan malapetaka. Sebab kehancuran di suatu negeri. Iya. Karena itu kalau penduduk negerinya hanya perhatian dari sudut ekonomi saja, hanya perhatian dari sudut kehidupan, tidak perhatian di dalam penduduk negerinya, tidak perhatian terhadap memurnikan ibadah kepada Allah, tidak peka kalau terjadi kesyirikan-kesyirikan, maka itu adalah hal yang sangat mengkhawatirkan sekali. Karena itu sebab turunnya musibah dan malapetaka. Waliyadzubillah. Karena itulah keamanan itu dengan segala bentuknya dipelihara dan dijaga. Syariat ini menjaga keamanan di segala sudut dan bentuk. Secara zahir, secara lahir maupun secara batin. Dan sebab-sebab keamanan dianjurkan pada hal yang bersifat keimanan terkait dengan dirinya, pada keyakinannya, pada batinnya, dan sebab-sebab keamanan juga disyariatkan pada hal yang berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan lahir. Iya. Dan ini panjang uraiannya. Hanya saja siapa yang mendambakan keamanan, jangan hanya sekedar bermimpi saja. Hanya sekedar bermimpi dengan menjaga sebab-sebab yang lahir, tetapi dia tidak pelihara hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dari memurnikan ibadah kepadanya dan menjauhi segala bentuk kesyirikan.
Dan kita subhanallah banyak istirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dari keadaan kaum muslimin. Dari sebagian tempat ada yang kena musibah, tapi yang dia kerjakan buang sesajen ke laut. Ini namanya dia memancing kemurkaan Allah dengan perbuatan kesyirikan. Dengan memancing datangnya musibah yang lain. Iya. Dan ini masalah besar yang harus dibenahi. Harus diperhatikan. Harus sadar tokoh-tokoh, guru-guru agama, ustadz-ustadz, para pengampu kebaikan di tengah umat untuk mengingatkan hal ini. Mengingatkan hal ini. Sebab kalau ada sebuah negeri kezaliman dilakukan oleh penduduk negeri itu, tapi masih ada orang yang mengadakan peringatan, masih ada orang yang mengadakan perbaikan, mengingatkan kesalahan itu, maka diharapkan itu sebab kita dihindarkan dari musibah. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidaklah Allah membinasakan sebuah negeri karena kezaliman yang dia lakukan sepanjang penduduk negerinya masih mengadakan perbaikan. Ya kalau masih ada yang mengadakan perbaikan, diharapkan itu adalah hal yang baik. Makanya kadang di sebagian keadaan itu ada hal-hal yang kadang dari sudut bahasa komunikasi umum itu berat karena sifatnya memperbaiki, ya menegur sebagian kesalahan. Dan kadang itu tidak diterima oleh banyak orang. Tapi harus saya sampaikan, sebab itu bentuk dari mengadakan perbaikan. Untuk keselamatan semuanya. Untuk keselamatan semuanya. Kalau di dalam perahu itu, ada yang membocor perahu dari bawah, yang di atas diam-diam saja. Dia lihat di bawah, kita maklumi saja. Tidak usah ditegur, nanti menyinggung perasaannya. Maka mereka akan tenggelam semuanya. Maka harus ada ketegasan, peringatan, supaya kita bahu-membahu di dalam kebaikan, saling mengingatkan, saling menasihati, agar tidak terjadi musibah-musibah yang menyebabkan hilangnya keamanan. Maka keamanan ini nikmat yang paling pokok. Iya, paling besarnya.